Dunia misterius sebelum air bah. Mengapa kisah Alkitab ini dilarang? Sebelum air bah, sebelum air menutupi bumi, ada dunia yang misterius, masa yang terlupakan, di mana raksasa berjalan di antara manusia, di mana langit masih menyentuh bumi dan tabir, antara apa yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Ketika kita berbicara tentang dunia sebelum air bah, tentang zaman Nuh dan tentang rahasia terlarang dalam Alkitab, kita akan menemukan sebuah era yang diselimuti bayang-bayang dan keheningan. Suatu masa ketika ciptaan masih berdenyut dengan hadirat Tuhan yang asli, namun sudah menyimpan benih-benih pemberontakan, korupsi, dan penghakiman yang akan segera terjadi. Dunia sebelum air bah yang diceritakan dalam pasal-pasal awal kitab Kejadian bukan sekadar latar cerita anak-anak tentang bahtera dan hewan berpasangan. Itu adalah medan pertempuran spiritual, suatu era yang ditandai oleh campur tangan ilahi secara langsung. Interaksi surgawi dan umat manusia yang meskipun dekat dengan asal-usulnya, sedang menuju kehancuran. Bumi masih baru saja diciptakan, alam masih bernyanyi dengan keteraturan, tetapi hati manusia sudah condong ke arah kekacauan. Apa yang bermula di Eden dengan persekutuan sejati antara pencipta dan makhluk kini menjauh menuju jurang. Alkitab tidak menghilangkan skenario ini. Dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 5, kita membaca bahwa ketika dilihat Tuhan, bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ketika Tuhan melihat dunia ini, Ia melihat sesuatu yang sangat kontras dengan apa yang Ia bayangkan pada awalnya. Dalam kisah penciptaan, Tuhan melihat bahwa itu baik. Sekarang memberi jalan kepada kesedihan ilahi, ratapan suci di hadapan apa yang telah dipilih oleh kehendak bebas manusia. Penderitaan Tuhan ini bukanlah kemarahan yang tak terkendali, tetapi ungkapan kasih yang menyaksikan pekerjaannya, menjauh darinya karena pilihannya sendiri. Meski begitu, bahkan di balik bayang-bayang dunia yang terlupakan ini, masih ada tanda-tandanya. Tanda-tanda bahwa surga masih mengawasi, suara-suara yang masih mencari keabadian, pria dan wanita yang tidak tunduk di hadapan kerusakan yang semakin meningkat. Alam semesta spiritual masih bergetar dan kekuatan yang bergerak di balik layar sejarah sudah beraksi. Sebab sebelumnya, meskipun guntur pertama mengumumkan turunnya hujan, peperangan tak kasat mata telah terjadi jauh di luar bumi. Dan di alam surgawi itulah semuanya benar-benar dimulai. Pemberontakan surgawi ketika para malaikat meninggalkan surga. Jauh sebelum jejak kaki manusia manapun menyentuh tanah Eden, sebelum bumi dibentuk berikut lautannya, gunungnya, dan siklus kehidupannya, telah terjadi pergerakan di surga, pergerakan yang senyap namun mendalam, yang datangnya bukan dari ciptaan di bawah, melainkan dari atas. Drama pemberontakan tidak dimulai dengan manusia, melainkan dengan malaikat. Makhluk rohani yang diciptakan untuk melayani dan mencerminkan kemuliaan Tuhan, telah dengan bebas memilih untuk meninggalkan tujuan mereka diciptakan. Alam semesta, yang hingga saat itu menggemakan kesatuan dan penyembahan, mengalami keretakan pertamanya. Realitas ini disajikan dalam fragmen-fragmen Alkitab yang memiliki makna rohani yang mendalam. Dalam Ayub pasal 38 ayat 4-7, Tuhan menanyai manusia dengan firman yang mengungkapkan sesaat sebelum waktu. Di manakah kamu ketika aku meletakkan dasar bumi? Ketika bintang fajar bernyanyi bersama dan semua anak Tuhan bersorak kegirangan, tulisan tersebut memperlihatkan bahwa pada saat penciptaan, para malaikat yang disebut di sini sebagai putra-putra Allah dan bintang-bintang fajar sudah ada dan dirayakan. Namun tidak semua putra-putra ini tetap setia. Apa yang terjadi lebih dari sekedar pembangkangan, itu adalah pemberontakan kosmik. Makhluk terang yang disebut Lucifer dijelaskan dalam Yehezkiel pasal 28 dan Yesaya pasal 14, meninggikan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia tidak hanya menginginkan kemuliaan, dia ingin setara dengan yang maha tinggi. Siapa yang akan naik di atas bintang-bintang Tuhan dan duduk di atas gunung perkumpulan? Tetapi barang siapa yang mencoba untuk naik ke atas tahta Allah, pasti akan jatuh dan telah jatuh. Bagaimana engkau sudah jatuh dari langit, hai Lucifer, putra fajar? Kamu yang melemahkan bangsa-bangsa ditebas sampai ke tanah. Kejatuhan ini bukan yang pertama kalinya. Wahyu pasal 12 menguraikan bagaimana ekor naga, simbol setan,
menyeret sepertiga malaikat dari surga. Bahasa yang berkaitan dengan simbolisme kenabian kitab suci ini membawa kita pada pemahaman bahwa sepertiga malaikat memilih mengikuti pemberontakan ini, meninggalkan keadaan asli mereka, tempat kediaman mereka dalam terang, dan menyerahkan diri mereka pada tipu daya. Yudas dalam ayat 6 menyatakan bahwa para malaikat ini tidak taat pada keadaan semula mereka, tetapi meninggalkan tempat kediaman mereka yang semestinya dan ditahan dalam rantai abadi, di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Secara teologis, pilihan ini memberikan realitas spiritual yang sering diabaikan. Malaikat diciptakan dengan kehendak bebas. Mereka bukanlah robot surgawi. Mereka memiliki kemauan, hati nurani, dan tujuan. Mereka diciptakan untuk melayani di hadapan takhta, menyampaikan pujian, melaksanakan penghakiman, dan mengumumkan wahyu. Namun anugerah kebebasan memungkinkan beberapa orang tersesat, dan pilihan itu memiliki konsekuensi kekal. Pemberontakan malaikat tidak saja mempengaruhi struktur surgawi, tetapi juga mempengaruhi seluruh rencana penebusan ilahi. Dengan menolak tatanan surga, para malaikat yang jatuh ini menciptakan tatanan tandingan, kerajaan paralel yang menentang kerajaan Tuhan. Paulus menggambarkan hal ini dengan akurat ketika ia menyatakan bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, dan penguasa-penguasa dunia yang gelap ini. Efesus, pasal 6 ayat 12. Ini bukan sekadar metafora rohani, tetapi deskripsi akurat tentang struktur kejahatan yang terorganisasi. Hierarki di antara mereka yang terjatuh, misinya, strateginya. Dan di pusat struktur ini adalah pribadi yang mengubah dirinya dari malaikat pelindung yang diurapi menjadi musuh, setan, bukan sebagai makhluk yang aneh dan puas diri, tetapi sebagai roh yang sangat berpengaruh, yang mampu menyamarkan dirinya sebagai malaikat terang. Sebagaimana dinyatakan dalam surat kedua kepada jemaat di Korintus, misinya sekarang unik, yaitu mencegah kemuliaan Tuhan terwujud sepenuhnya di bumi. Dia tahu bahwa rencana ilahi berjalan melalui manusia, dan karena alasan ini, bahkan pada hari-hari sebelum air bah, dia memutuskan untuk campur tangan secara langsung. Namun untuk menyentuh laki-laki itu, dia harus turun, dia dan orang-orang yang bersamanya, dan itulah yang mereka lakukan. Mereka turun, mereka meninggalkan langit dengan suatu tujuan, dan saat mereka menyentuh tanah bumi, mereka tidak datang hanya untuk mengamati, tetapi untuk menyusup, merayu, memodifikasi, mengontaminasi, karena tujuannya bukanlah untuk menghancurkan ciptaan, tetapi untuk merusaknya dari dalam. Bumi akan menjadi medan perang baru, manusia menjadi target dan rencana Tuhan yang baru. Ancaman terbesar bagi takhta pemberontakan, infiltrasi Nephilim dan merusak umat manusia. Bumi bukan lagi ruang yang terisolasi dari konflik yang dimulai di langit. Apa yang tadinya merupakan pemberontakan jarak jauh yang terjadi antara para malaikat dan Sang Pencipta, kini menjadi invasi langsung, diam dan penuh perhitungan tentang kemanusiaan. Kitab Kejadian di pasal 6 mencatat salah satu bagian yang paling misterius dan meresahkan di seluruh kitab suci. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara orang-orang yang dipilih mereka. Pernyataan ini menandai dimulainya fase baru dalam merusak dunia. Anak-anak Allah, ungkapan yang di seluruh perjanjian lama merujuk kepada makhluk surgawi. Malaikat yang diciptakan, turun ke bumi dengan tujuan untuk secara langsung ikut campur dalam rencana Allah. Mereka tidak hanya mengamati umat manusia, tetapi juga melintasi batas-batas ciptaan. Mereka mengambil istri manusia dan menghasilkan keturunan hibrida. Buah dari persatuan ini adalah munculnya Nephilim, kata dalam bahasa Ibrani yang berarti mereka yang jatuh, tetapi dalam beberapa versi juga diterjemahkan sebagai raksasa. Makhluk-makhluk ini tidak hanya mengesankan secara fisik, tetapi mereka juga membawa warisan spiritual yang rusak. Mereka adalah perwujudan hidup dari campuran antara yang rohani dan yang duniawi, antara yang surgawi yang rusak dengan yang manusiawi yang rentan. Mereka menjadi orang-orang perkasa di masa lalu, orang-orang yang ternama, sebagaimana dinyatakan dalam teks suci itu sendiri. Itu bukan mitos, itu nyata. Dan kehadiran mereka secara mendalam mengubah struktur sosial, spiritual, dan bahkan biologis umat manusia.
Penyusupan ini bukan suatu kebetulan, melainkan suatu strategi. Para malaikat yang jatuh, yang dipimpin oleh Dia yang telah diusir dari surga, tahu bahwa dari benih wanita itu akan muncul seseorang yang akan meremukkan kepala ular, seperti yang telah dinubuatkan Tuhan di Eden. Merusak garis keturunan manusia merupakan usaha putus asa untuk mencegah lahirnya Sang Mesias. Dengan mencampurkan DNA malaikat dengan DNA manusia, terciptalah garis keturunan yang menyimpang, yang merusak kemurnian ciptaan asli dan mencemari keturunan Adam. Kehadiran Nephilim menyebarkan teror. Mereka menjadi objek pemujaan dan ketakutan. Orang-orang mulai mengorganisasikan dirinya sendiri di sekitar kekuatan, dominasi, dan ketakutan. Dunia tidak hanya melupakan Tuhan, tetapi juga secara sengaja menggantikannya dengan gambaran yang terilhami. Pada raksasa-raksasa ini, dampak dari generasi yang rusak ini meluas ke seluruh ciptaan. Teks Kejadian pasal 6 ayat 12 mengatakan, "Dan Allah melihat bumi, dan lihatlah, bumi itu rusak, karena semua manusia telah rusak jalannya di bumi." Ekspresi seluruh makhluk tidak hanya mencakup manusia, tetapi juga hewan, sistem ekologi, siklus alam. Kontaminasi rohani menyebabkan ketidakseimbangan yang memengaruhi tatanan segala sesuatu yang pada awalnya dinyatakan sangat baik. Tradisi Yahudi di luar Alkitab, khususnya kitab Henokh meskipun tidak kanonik, menggemakan narasi ini dengan merinci nama 200 malaikat yang turun ke Gunung Hermon, membuat perjanjian untuk bertindak bersama. Laporan-laporan ini, meskipun tidak menginspirasi, memperkuat pemahaman bahwa ada tindakan yang terkoordinasi dan tidak terisolasi. Dan mereka lebih jauh mengungkapkan bahwa para malaikat ini mengajarkan kepada manusia ilmu gaib, manipulasi logam, ilmu sihir, kosmologi yang menyimpang, semuanya sebagai cara untuk mempercepat kemerosotan dunia. Namun jawaban Tuhan sudah mulai berlaku. Roh Kudus yang melayang di atas air pada saat penciptaan, sekarang menarik diri dari masyarakat manusia. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 3 menyatakan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Itu adalah awal dari masa kesabaran ilahi, jendela kesempatan sebelum penghakiman. Namun manusia terpesona oleh Nephilim, dia masih terpesona oleh kekuatan dan buta terhadap kebenaran. Dunia yang seharusnya mencerminkan kemuliaan Tuhan, kini mencerminkan kekuasaan kekuatan asing. Anak-anak manusia merayakan anak-anak malaikat dan bumi semakin gagal mengenali penciptanya, dan dalam skenario bayang-bayang dan kemuliaan yang dinodai inilah ciptaan itu sendiri mulai mengerang. Karena apa yang akan terjadi selanjutnya tidak akan datang dari surga hanya sebagai hukuman, tetapi sebagai penyelamatan terhadap apa yang masih bisa dipertahankan. Kutukan bumi dan perubahan ciptaan asli. Ketika manusia jatuh, bumi pun jatuh bersamanya. Putusnya perjanjian antara Tuhan dan manusia tidak hanya mempengaruhi jiwa, tetapi juga tanah, langit, siklus alam, dan bahkan konstitusi tubuh manusia. Kejadian pasal 3 mencatat bahwa setelah dosa Tuhan Allah berfirman, "Terkutuklah tanah karena kamu. Dalam kesakitan kamu akan memakannya seumur hidupmu. Duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu, dan rumput di ladang akan kamu makan. Dengan keringat di wajahmu kamu akan memakan rotimu." Apa yang diciptakan untuk harmoni telah menjadi perlawanan. Apa yang tadinya taman telah menjadi ladang yang berduri. Alam yang sebelumnya bekerja sama dengan manusia kini memaksakan perjuangan, keausan, dan batasan padanya. Tindakan ketuhanan ini bukanlah sebuah balas dendam, namun sebuah cerminan alamiah dari kekacauan spiritual yang ditanamkan oleh dosa. Roma pasal 8 memperdalam pemahaman ini untuk meneguhkan bahwa ciptaan itu ditundukkan kepada kesia-siaan, bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena Dia yang telah menaklukkannya, dengan pengharapan supaya ciptaan itu sendiri juga akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan dan memperoleh kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini berarti kutukan bumi bukanlah kutukan terakhir, melainkan suatu keadaan penderitaan kosmik yang menanti penebusan. Kematian yang sebelumnya tidak ada mulai mengatur siklus biologis. Hewan-hewan yang sebelumnya hidup berdampingan secara damai menjadi predator. Pola makan telah berubah,
Tubuh manusia yang dulunya abadi mulai layu seiring berjalannya waktu. Alkitab menyatakan bahwa Adam hidup selama 930 tahun. Tetapi umur panjang yang mengesankan ini pun merupakan penurunan dibandingkan dengan apa yang direncanakan pada awalnya. Penciptaan sedang berubah. Alam sendiri tampaknya mengalami sensasi kelelahan untuk pertama kalinya. Gunung-gunung bergerak, lautan tumbuh. Gurun lahir, tak ada yang sama seperti sebelumnya. Perubahan ini juga mempengaruhi persepsi spiritual manusia. Ia mulai takut terhadap sesuatu yang dulunya dikenalnya. Ia merasa malu di hadirat Tuhan, menyembunyikan diri dan kehilangan kejelasan akan hal yang sakral. Tanah itu, yang sekarang terkutuk, menjadi simbol perpisahan. Setiap duri, setiap rasa sakit saat melahirkan, setiap badai menjadi pengingat fisik akan kejatuhan rohani. Maka dunia pun mulai berperilaku seperti pantulan hati manusia, tidak stabil, terbagi, dan bertentangan dengan asal-usulnya. Bahkan langit yang dulunya secara langsung mengumumkan kemuliaan Tuhan mulai ditafsirkan dengan rasa takut, takhayul atau ketidakpedulian. Kecerahan matahari, keteraturan musim, pasang surut, semuanya mengikuti irama. Tetapi irama ini tidak lagi sepenuhnya harmonis. Ada sesuatu yang rusak dalam keseimbangan ciptaan. Dan manusia, setelah menyadari hal ini, mulai mencari jawaban melalui jalan yang semakin jauh dari Tuhan. Tanah bukan lagi rumah, melainkan usaha. Setiap panen memerlukan perjuangan, setiap rasa sakit saat melahirkan. Pengalaman manusia telah ditandai oleh kehilangan, penyakit, dan keterbatasan. Manusia yang telah dibentuk dari debu untuk mendominasi ciptaan, sekarang akan kembali menjadi debu, tunduk pada kerapuhannya. Dan keadaan penciptaan baru ini membuka ruang bagi pengaruh lainnya. Tanah yang dulunya menanggapi suara Tuhan kini menjadi rentan. Alam yang terluka menjadi pintu gerbang menuju apa yang akan datang. Karena di mana ada luka terbuka, selalu ada jiwa yang ingin menjelajah. Warisan tersembunyi dari Kain, kota-kota, kebijaksanaan dan kegelapan. Tanda Kain bukan hanya sekedar tanda. Di kulitnya ada bekas luka terbuka dalam sejarah umat manusia. Setelah membunuh saudaranya Habel, Kain menjadi orang pertama yang tidak hanya memutuskan hubungan dengan Tuhan, melainkan juga dengan segala bentuk pertobatan. Ketika dihadapkan pada hal itu, dia tidak putus asa, dia tidak menangis, dia tidak meminta maaf, dia hanya takut akan konsekuensinya. Dan mengingat hal ini, Tuhan menyelamatkannya dari kematian, tetapi menjatuhkan hukuman pengasingan kepadanya. Kamu akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Demikianlah yang difirmankan Tuhan dalam Kejadian pasal 4 ayat 12. Namun Kain tidak mengembara tanpa batas. Ia menetap, mendirikan kota pertama yang tercatat dalam sejarah Alkitab, dan menamakannya Enoch untuk menghormati putranya. Detail yang tampaknya sederhana ini memiliki makna yang dalam. Ketika Tuhan telah menempatkan manusia di taman, Kain membangun sebuah kota yang jauh dari taman, jauh dari hadirat Tuhan. Itu adalah awal kehidupan perkotaan sebagai respons terhadap pengucilan spiritual. Suatu upaya untuk membangun kembali dengan tangan sendiri apa yang hilang dalam roh. Suatu proyek manusia yang bersifat stabilitas, kemuliaan dan keabadian tanpa Tuhan. Keturunan Kain mengikuti jalan yang sama. Anak-anaknya tidak dikenang karena kesalehannya, melainkan karena perbuatannya. Jubal menjadi bapak semua orang yang memainkan harpa dan seruling. Tubalim adalah instruktur semua pekerjaan tembaga dan besi. Jabal, bapak orang yang tinggal di kemah dan menggembalakan ternak. Garis keturunan Kain berkembang pesat dalam hal budaya, teknologi, musik, dan peralatan. Secara manusiawi, itu adalah peradaban yang mengagumkan. Namun semua ini dibangun di luar hadirat Tuhan. Kemajuan materi ini menyembunyikan kekosongan spiritual. Garis keturunan Kain tidak hanya menciptakan tetapi juga merusak. Keturunannya, Lamekh, adalah penganut poligami pertama yang tercatat dalam Alkitab dan orang pertama yang membanggakan dirinya. Kekerasan. Aku membunuh seorang pria karena melukaiku, dan seorang pemuda karena menginjak-injakku. Jika Kain akan dibalaskan 7 kali, maka Lamekhius akan dibalaskan 70 kali 7. Di sini kita melihat berkembangnya suatu budaya yang berlandaskan pada kekuatan, kedaulatan individu, kesombongan,
dan penggantian prinsip-prinsip abadi dengan naluri manusia. Ada pola yang jelas. Semakin jauh mereka menjauh dari Tuhan, semakin mereka meninggikan diri. Apa yang tadinya sebuah anugerah berubah menjadi sebuah instrumen kesombongan. Musik yang memuji mulai menghibur. Metalurgi yang dapat digunakan menjadi instrumen perang. Akan tetapi meski diselimuti kegelapan, garis keturunan ini dibiarkan tetap ada. Tuhan tidak menghapuskannya. Ini mengajarkan kita bahwa penghakiman tidak selalu langsung. Dia mengamati, mengizinkan, menyingkap, dan seiring bertambahnya ketenaran dan keterampilan garis keturunan Kain, garis keturunan diam lainnya mulai bermunculan. Seseorang yang tidak berusaha membangun namanya di bumi, melainkan menyerukan nama Tuhan. Suatu garis keturunan yang menentang sistem Kain. Karena bahkan dalam bayang-bayang, Tuhan tidak pernah berhenti menanam harapan. Seth, Enoch dan jalan ketaatan. Sementara garis keturunan Kain membangun kota, memperbanyak penemuan, dan mengagungkan kekuatan manusia, kisah lain terungkap dalam keheningan. Di tengah negeri yang ternoda oleh darah Habel yang saleh, dan semakin meningkatnya kesombongan peradaban yang rusak, Tuhan menanam benih baru. Adam dan Hawa memiliki seorang putra lagi dan mereka menamainya Set. Kitab Kejadian pasal 4 ayat 25 mencatat, "Karena Allah telah memberikan kepadaku keturunan yang lain sebagai ganti Habel, karena Kain telah membunuhnya." Pernyataan ini tidak sekadar emosional, tetapi bersifat profetik. 7 muncul sebagai pemulihan, sebagai benang kesinambungan dalam rencana ilahi. Berbeda dengan garis keturunan Kain, yang cepat beralih ke pemuliaan diri, keturunan 7 disajikan dengan cara yang lebih bijaksana, namun menarik secara spiritual. Naskah itu mengatakan bahwa kemudian orang-orang mulai memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 4 ayat 26. Frasa sederhana ini mengandung makna yang sangat dalam. Dalam bahasa Ibrani, memanggil nama Tuhan berarti lebih dari sekedar berseru. Artinya mengakui kewenangannya, kedaulatannya, dan mencari wajahnya sebagai bimbingan hidup. Itu adalah tindakan penyerahan diri dan pengabdian di tengah budaya kemandirian. Dalam garis keturunan ini menonjol beberapa laki-laki yang meskipun mereka hidup di masa ketika mayoritas orang menjauh dari Tuhan, memilih untuk berjalan bersamanya. Enoch adalah contoh utama hal ini. Dalam Kejadian pasal 5 ayat 24 tertulis, "Dan Henokh bergaul dengan Allah dan tidak menampakkan diri lagi karena Allah membawanya ke tempatnya." Apa yang dikatakan kalimat ini adalah sesuatu yang benar-benar luar biasa. Di saat kematian menjadi takdir semua orang, Enoch tidak mati. Dia dipindahkan, dikeluarkan dari bumi dengan cara supranatural. Alkitab tidak menggambarkan momen ini secara visual, namun kesunyian teks justru yang meningkatkan penghormatan terhadapnya. Kehadiran kematian dalam diri Henokh bergema sebagai sebuah pernyataan bahwa ada jalan lain. Ungkapan berjalan bersama Tuhan bukan hanya berarti bahwa Henokh adalah orang yang suka berdoa. Dalam konteks Ibrani, berjalan bersama Tuhan menunjukkan keintiman yang berkelanjutan, persekutuan yang mendalam, ketaatan yang progresif, dan keteguhan spiritual. Itu bukan kejadian yang terisolasi, itu adalah gaya hidup. Henokh hidup 65 tahun sebelum melahirkan Metusela, dan setelah itu ia berjalan bersama Tuhan selama 300 tahun berikutnya. Di tengah dunia yang membusuk, ia merupakan altar hidup, pilar spiritual yang menentang keruntuhan di sekelilingnya. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 menyelidiki lebih dalam kesaksian ini, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Ketika menoleh ke belakang, ia memperoleh kesaksian bahwa ia menyenangkan Tuhan sebelum ia dipindahkan. Iman Henokh bukan sekadar percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi hidup sebagai orang yang selalu berada dalam hadirat Tuhan yang pribadi dan akrab. Hidupnya menjadi contoh pengabdian yang abadi, seorang pria yang tidak membangun kota, tidak menguasai tanah, tidak punya pasukan, namun hidup begitu dekat dengan Tuhan sehingga ia ditelan oleh kemuliaan, bahkan sebelum kematian menyentuhnya. Secara teologis, Henokh melambangkan jalan umat yang tersisa. Ia menunjuk pada semua orang yang, meski dikelilingi kegelapan, tetap menjaga terang persekutuan tetap menyala. Kehidupannya sangat kontras dengan kaum Nefilim keturunan Kain yang lari kepada kekerasan dan penyembahan berhala.
Dia tidak hanya bertahan hidup pada masa itu secara spiritual, dia juga mengatasinya, dan itulah sebabnya dia dibawa. Ketidakhadirannya di antara orang mati merupakan khotbah bisu bahwa penghakiman bukanlah satu-satunya realitas. Ketika mereka mengharapkan suatu akhir, Henokh merupakan tanda kesinambungan, tanda transisi, bahwa masih mungkin untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Akan tetapi generasinya hanya belajar sedikit darinya. Kerusakan terus menyebar dan dunia semakin menjauh dari pola Eden. Namun nama Henokh tetap ada sebagai saksi bahwa surga masih dapat disentuh. Dan dari garis keturunannya akan muncul seseorang yang akan membawa kelegaan bagi bumi yang tertimpa musibah. Seorang yang saleh, seorang yang beriman, seorang pembangun. Karena ketaatan, betapapun langkahnya, selalu membuka jalan bagi penebusan. 200 malaikat dan rahasia terlarang yang diungkapkan kepada umat manusia. Sementara generasi ketujuh tetap memelihara pengabdian kepada Tuhan yang sejati, ada sesuatu yang bergerak dalam bayang-bayang. Kerusakan rohani belum berhenti sejak kejatuhan awal, baik dengan tanda pada Kain maupun dengan munculnya Henokh. Ada operasi yang sedang berlangsung, lebih dalam, lebih jahat, yang tidak terbatas pada rayuan moral atau kekerasan manusia. Apa yang akan terjadi adalah distorsi pengetahuan, transfer kebijaksanaan yang tidak pernah diizinkan dan akan menjadi semakin serius. Tidak dapat diubah lagi keadaan penciptaannya. Kitab suci kanonik memberi kita dasar fenomena ini dalam Kejadian pasal 6. Ketika kitab suci tersebut melaporkan persatuan antara anak Allah dan anak perempuan manusia. Tetapi beberapa tradisi Yahudi kuno, khususnya kitab Henokh, meskipun tidak diilhami tetapi dikutip oleh Yudas, merinci sebuah episode yang menjelaskan keruntuhan ini. 200 malaikat yang dipimpin oleh entitas yang disebut Semiasa akan dengan sengaja turun ke Gunung Hermon. Di sanalah mereka membuat perjanjian satu sama lain, bersumpah untuk tidak mundur dari misi mereka, untuk berinteraksi dengan laki-laki, untuk mengambil wanita manusia, dan mengajarkan mereka pengetahuan yang hanya dimiliki oleh wilayah surgawi. Keputusan ini memiliki implikasi yang menghancurkan. Para malaikat ini mengajarkan manusia penggunaan logam untuk menempa senjata, mengubah peralatan menjadi instrumen perang. Mereka mengajarkan kosmologi, astrologi, sihir, rahasia tentang tumbuhan, batu, sihir dan rayuan. Apa yang dulunya tidak diketahui dan hanya diperuntukkan bagi rencana ilahi, kini digunakan untuk mengeksploitasi, mendominasi, memanipulasi. Umat manusia maju pesat di bidang sains tetapi mandek secara spiritual. Hikmat yang seharusnya bisa menjadi berkat jika datangnya dari atas dan pada waktu yang tepat, telah dirusak oleh motivasi orang-orang yang jatuh. Penting untuk dicatat bahwa jenis pengetahuan ini sendiri bukanlah dosa, tetapi masalahnya bukan pada isinya, melainkan pada tujuan dan asal-usulnya. Dengan menerima wahyu-wahyu seperti itu di luar waktu yang tepat, tanpa kedewasaan rohani dan tanpa bimbingan ilahi, manusia tidak bertumbuh, mereka menjadi rusak. Apa yang seharusnya dibangun malah hancur. Apa yang bisa disembuhkan malah diracuni. Dalam Roma pasal 1, Paulus menyatakan bahwa manusia setelah mengenal Allah tidak memuliakan Dia sebagai Allah, tetapi pikiran mereka menjadi sia-sia dan mereka menggantikan kebenaran dengan dusta. Ajaran para malaikat yang jatuh memperkuat pilihan ini. Pengetahuan adalah alat yang ampuh, tetapi di tangan yang salah, ia adalah kehancuran. Para malaikat yang turun mengetahui hal ini. Mereka tidak bermaksud mendidik, tetapi memanipulasi. Mereka tahu bahwa manusia yang terpesona oleh kebijaksanaan akan melupakan sumber kehidupan. Maka mereka mengajarkan jalan pintas, menanamkan kesombongan, memberi makan keinginan untuk mengendalikan. Apa yang dimulai dengan sentuhan malaikat yang sederhana telah menjadi sebuah sistem, peradaban yang menyembah langit, bintang, dan unsur-unsur alam, bukan Sang Pencipta. Pemujaan terhadap alam, pemujaan terhadap dewa, pengorbanan manusia. Semuanya dimulai dengan distorsi kebenaran yang diubah menjadi dominasi. Rasul Petrus dalam suratnya yang kedua pasal 2 ayat 4 menegaskan bahwa Allah tidak menyayangkan para malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam rantai kegelapan untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman.
Apa yang dilakukan para malaikat ini bukan sekedar memberontak, namun mengalihkan otoritas, mengubah tatanan ilahi, dan secara langsung ikut campur dalam sejarah penebusan. Oleh karena itu mereka langsung dipenjarakan, tidak seperti roh-roh jahat lainnya yang masih beraksi di bumi. Kesalahannya tunggal. Ajaran-ajaran ini telah dilestarikan. Mereka diwariskan dari generasi ke generasi, bahkan setelah air bah. Menara Babel, Mesir, Babilonia, Yunani, Roma, semua budaya ini meminum air dari mata air yang berasal dari masa itu. Gagasan tentang dewa abadi, hibrida yang kuat, manipulasi alam, dan pengetahuan rahasia masih merupakan cerminan zaman kuno. Benih yang ditanam para malaikat yang jatuh tidak mati bersama mereka. Itu membuahkan hasil. Dunia antiluvian dengan demikian menjadi laboratorium spiritual untuk segala sesuatu yang kemudian terulang. Tetapi pada saat itu intensitasnya begitu besar sehingga Tuhan perlu bertindak segera. Umat manusia telah terpesona oleh kebijaksanaan terlarang. Apa yang tadinya suci menjadi hal yang biasa. Apa yang abadi dikomersialkan dan apa yang sakral dikomersialkan, dinodai. Sekarang, manusia tidak hanya mengabaikan Tuhan, ia pikir ia bisa menjadi seperti Dia. Setelah invasi malaikat jatuh dan tersebarnya pengetahuan terlarang, umat manusia tidak hanya berpaling dari Tuhan, mereka juga menolaknya sepenuhnya. Dunia antiluvian menjadi cerminan sifat manusia, diserahkan pada keinginanmu sendiri. Apa yang awalnya merupakan ketidaktaatan di Eden, berkembang menjadi masyarakat yang terstruktur atas pemberontakan. Kitab Kejadian pasal 6 ayat 5 dengan tegas menyatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan hanyalah kejahatan, bukan hanya manusia yang berbuat dosa, mereka juga hidup dalam dosa. Bukan hanya manusia yang berbuat dosa, mereka juga hidup dalam dosa. Mereka memimpikan kejahatan, merencanakan kejahatan, dan mencintai kejahatan. Kesadaran kolektif telah terdeformasi, nilai-nilai telah terbalik, ketidakadilan mulai diagungkan sebagai kebajikan dan kejahatan sebagai kebijaksanaan. Dunia sebelum air bah telah maju dalam banyak hal. Ada kebudayaan, kota, instrumen, profesi, tetapi semua ini digunakan untuk mempromosikan kerusakan. Kekerasan bukanlah pengecualian, melainkan norma. Sensualitas telah menjadi mata uang sosial. Kebohongan adalah instrumen kekuasaan dan ego manusia yang dipelihara oleh segala sesuatu yang diajarkan para malaikat pemberontak menjadi pusat keberadaan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebenaran, yang ada hanya kelangsungan hidup, dominasi, dan keinginan. Dalam konteks ini, keluarga, lembaga pertama yang didirikan Tuhan, dibongkar. Pernikahan, yang diciptakan untuk mencerminkan persatuan antara pria, wanita, dan pencipta, telah direduksi menjadi kepemilikan dan eksploitasi. Peran ibu telah diremehkan. Rumah bukan lagi tempat berlindung, melainkan medan perang. Generasi demi generasi telah terputus. Rasa hormat terhadap orang yang lebih tua telah hilang. Kata itu telah kehilangan nilainya. Darah telah dianggap remeh dan nyawa manusia menjadi sesuatu yang sekali pakai. Semua ini bukan sekadar akibat alami dari pilihan yang buruk, tetapi merupakan buah dari operasi spiritual yang terartikulasi, berkelanjutan dan progresif. Setan tidak hanya mencobai manusia di Eden, ia juga membangun budaya alternatif di mana segala sesuatu yang dikasihi Allah diolok-olok, dirusak, atau diganti. Ciptaan dibajak oleh ideologi dan praktik yang lebih memuliakan makhluk daripada penciptanya. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal 1 menggambarkan siklus kemerosotan ini secara akurat. Meskipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan, tetapi mereka menjadi sia-sia dalam imajinasi mereka sendiri, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Hati manusia yang menjauh dari cahaya menjadi gelap, dan bersamanya segala sesuatu di sekelilingnya. Bumi sendiri mulai memberikan respons yang tidak berfungsi. Binatang menjadi lebih ganas, cuaca tidak dapat diprediksi, panen sulit didapat, dan ciptaan tampaknya menolak keberadaan manusia. Seolah-olah seluruh alam semesta berkata serempak, ini bukan lagi seperti yang seharusnya. Tetapi bahkan dalam menghadapi hal ini, Tuhan tidak langsung bertindak. Dia menunggu, Dia memperhatikan.
Dia mencari mata yang masih menatapnya. Namun semakin lama ia menunggu, semakin tenggelam dunianya. Kerusakan rohani telah menjadi kelembagaan, ketidakadilan menjadi sistemik, dan dosa dirayakan. Bumi tidak hanya kehilangan arah, ia telah menolak jalan tersebut. Ia telah memilih berjalan dalam kegelapan, dan waktu untuk belas kasihan pun mulai habis. Karena ketika Sang Pencipta merenungkan karyanya yang telah cacat total, ia tidak memalingkan wajahnya. Ia berdiri. Rasa sakit Tuhan dan keputusan untuk menghakimi. Hanya sedikit ayat dalam kitab suci yang mengandung muatan emosional sebanyak kitab Kejadian pasal 6, ayat 6. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ini bukan ungkapan simbolis, melainkan penyataan intim dari hati Allah yang sangat mengasihi, tetapi yang sekarang merenungkan ciptaannya yang menolak setiap prinsip, setiap tawaran penebusan, setiap jejak kehadirannya. Pertobatan ilahi bukanlah suatu kesalahan yang dibuat, tetapi ekspresi dari rasa sakit yang begitu dalam, yang hanya dapat dijelaskan oleh ratapan Sang Pencipta sendiri. Tuhan pada hakikatnya tidak berubah, tetapi hubungannya dengan manusia bersifat dinamis. Dia mengamati, menanggapi, merasakan. Dan ketika manusia bersikeras mengikuti jalan kehancuran, bahkan setelah menerima segalanya, komuni, tanah, berkat, bimbingan, Tuhan tidak tinggal diam, Dia menderita. Tulisan itu mengatakan hal itu membebani hatinya. Hal ini menunjukkan bahwa penghakiman Tuhan tidak lahir dari kemarahan yang dingin, tetapi dari kesedihan yang mendalam. Dia tidak didorong oleh amarah, tetapi oleh rasa sakit. Itulah kesedihan seorang ayah yang melihat anak-anaknya dengan sukarela menyerahkan diri mereka kepada kematian. Kesabaran ilahi telah berlangsung selama berabad-abad. Setiap generasi Dia menunggu. Orang-orang seperti Henokh telah bersaksi tentang kebenarannya. Silsilah ketujuh masih memanggil namanya. Tetapi sebagian besar memilih jalan lain. Ia memilih raksasa, aliran sesat, persekutuan dengan malaikat jatuh, kekuasaan yang mudah, dan rayuan pengetahuan yang korup. Dunia tidak lagi mencerminkan langit. Bumi telah menjadi pembalikan kehendak ilahi. Keputusan Tuhan untuk mengirimkan penghakiman tidaklah tergesa-gesa. Itu sebenarnya adalah satu-satunya respon yang mungkin terhadap kemerosotan total atas segala sesuatu yang telah Ia nyatakan sebagai baik. Bait berikutnya berisi kalimatnya, "Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka." Kejadian, bab 6, ayat 7. Cakupan ini menunjukkan bahwa kontaminasi tersebut tidak hanya bersifat moral tetapi eksistensial. Penciptaan secara keseluruhan telah menjadi tidak dapat dikenali lagi. Secara teologis, momen ini menunjuk pada dimensi karakter ilahi yang sering diabaikan. Keadilannya lahir dari cinta. Tuhan tidak menoleransi kejahatan karena Dia kudus, dan Dia kudus karena Dia adalah kasih. Apa yang terlihat di bumi adalah kebalikan dari apa yang sebenarnya. Oleh karena itu, penghakiman itu bukanlah suatu tindakan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari karakternya. Tuhan yang tidak campur tangan dalam penderitaan tidaklah adil. Tuhan yang melihat orang-orang kecil dihancurkan, orang-orang tak bersalah dikorbankan, tetap bersikap pasif. Dia bukan seorang ayah. Banjir itu merupakan campur tangan Tuhan yang masih peduli. Tetapi bahkan dengan keputusan ini, ada satu detail yang tidak dapat diabaikan. Tuhan tidak hanya menghancurkan, Dia memperingatkan dulu, Dia berkomunikasi. Ia mencari seseorang yang masih mau mendengarkannya, karena sekalipun di tengah kesakitan, Ia tidak mengingkari perjanjian yang telah dibuatnya dengan dirinya sendiri, untuk menebus dunia melalui keturunan perempuan itu. Dan dalam konteks penghakiman yang sudah diambang pintu ini, kegelapan yang menyebar luas, seorang manusia biasa namun jujur menarik perhatian yang kekal, yang adil, di tengah kekacauan, misi Nuh, di tengah skenario paling gelap yang pernah dialami manusia. Ketika langit diliputi amarah dan bumi dipenuhi kekerasan, seorang manusia bersinar, bukan karena kekuasaan, bukan karena ketenaran, bukan juga karena perbuatan luar biasa,
Tetapi karena di dunia yang telah melupakan Tuhan, ia tetap mendengarkannya. Kejadian, pasal 6 ayat 8, memberi kita salah satu pernyataan paling luhur dalam narasi Alkitab. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukanlah reaksi otomatis, juga bukan pertolongan yang diberikan secara acak. Dia beristirahat di mana ada ruang untuknya. Dan Nuh, tidak seperti generasinya, tetap mengarahkan hatinya kepada Sang Pencipta. Sementara semua orang tunduk pada kesenangan dan kebohongan besar, Nuh tetap menundukkan hidupnya di depan altar. Alkitab menyatakan bahwa ia adalah orang yang adil dan jujur di antara orang-orang sezamannya, dan bahwa ia berjalan dengan Tuhan. Kejadian pasal 6 ayat 9. Kata-kata yang sama yang menggambarkan Enok sekarang dikaitkan dengannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun dunia sudah hancur, persekutuan dengan Tuhan masih mungkin dilakukan. Nuh tidak sempurna, dia manusia, tetapi perbedaannya terletak pada arah hatinya. Di saat pikiran manusia terus-menerus jahat, Nuh masih merenung, masih berpikir, masih memilih ketaatan. Keadilan yang mendefinisikannya bukanlah hasil dari jasa pribadi, tetapi hasil dari kehidupan yang dijalaninya. Dia tidak hanya percaya pada Tuhan, dia berjalan bersamanya. Dan perjalanan ini menjadikan Nuh sebagai penghubung antara penghakiman dan janji. Ketika Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah ke bumi, dia tidak melakukannya secara diam-diam. Dia mengungkapkan rencananya kepada Nuh. Apa yang ditunjukkan hal ini kepada kita sungguh luar biasa. Bahkan ketika penghakiman diperlukan, Tuhan berkomunikasi sebelum melaksanakannya. Ia sedang mencari seorang kolaborator, seseorang yang selaras dengan suaranya. Misi yang diberikannya kepada Nuh bukanlah misi simbolis, melainkan misi yang konkret, fisik, dan menyeluruh. Buatlah dirimu sebuah bahtera dari kayu gopher. Tuhan memerintahkan. Kejadian, pasal 6, ayat 14. Instruksinya terperinci, spesifik, dan membutuhkan kerja keras bertahun-tahun, ketekunan, dan iman yang tak tergoyahkan, karena hingga saat itu bahkan hujan belum turun ke bumi. Nuh menerima misi itu tanpa perlawanan. Konstruksi dimulai dengan tangan manusia, tetapi dengan arahan ilahi. Setiap papan, setiap ukuran, setiap kompartemen bahtera merupakan respons hening terhadap ketidakpercayaan dunia di sekeliling mereka. Ia tidak sekadar membangun kayu di atas kayu, ia mendirikan altar yang dapat dipindahkan, tempat berlindung dari kekacauan, perjanjian keselamatan di tengah kehancuran. Sementara masyarakat mengejek, dia memukul. Sementara para tetangganya terus berpesta dan bersikap kasar, dia patuh. Hidupmu menjadi sebuah khotbah. Rasul Petrus menyebutnya pembawa kebenaran. Surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat 5. Karena tanpa mimbar sekalipun, kesetiaannya diteriakan kepada dunia. Nuh bukan hanya seorang individu terpilih. Dia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin spiritual di rumahnya. Imannya tidak mengisolasi dia dari tanggung jawab. Surat Petrus yang kedua, pasal 2 ayat 5. Karena tanpa mimbar sekalipun, kesetiaannya diteriakan kepada dunia. Nuh bukan hanya seorang individu terpilih. Dia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin spiritual di rumahnya. Imannya tidak mengisolasi dia dari tanggung jawab. Sebaliknya, justru keteguhan rohaninya lah yang mempersiapkan putra-putranya, Shem, Ham, dan Yafet, untuk juga memasuki bahtera. Keselamatan yang direncanakan Allah bagi Nuh mencakup keluarganya. Hal ini mengungkapkan suatu prinsip kepada kita. Keadilan, bila benar, meluas dalam lingkaran. Itu menyentuh orang-orang di sekitarnya. Itu tidak dapat diatasi, itu menular. Namun waktunya hampir habis. Langit yang selama ini ditopang oleh keheningan Tuhan hendak terbuka. Kayu bahtera sudah mulai terbentuk. Hewan-hewan mulai berkumpul dan orang benar itu, dengan hati yang teguh, menantikan saat ketika pintu akan ditutup, bukan oleh tangannya, tetapi oleh tangan Dia yang telah mengawasi segala sesuatu sejak semula. Bahtera, proyek ilahi keselamatan dan awal yang baru. Bahtera bukan hanya sekedar sebuah wadah, melainkan sebuah mezbah yang bergerak, rahim kayu yang akan membawa sisa-sisa ciptaan di dalam rahimnya, melestarikan apa yang masih dapat ditebus. Itu tidak muncul sebagai ide manusia,
tetapi sebagai wahyu langsung dari Sang Pencipta kepada seorang pria yang berjalan bersamanya. Allah, dalam mengajar Nuh, tidak hanya menunjukkan urgensi penghakiman, tetapi juga menyatakan belas kasihannya. Kejadian, pasal 6, ayat 14, menandai permulaan tatanan ilahi ini. Buatlah dirimu sebuah bahtera dari kayu gopher. Anda akan membuat kompartemen di dalam bahtera dan menutupnya dengan aspal di dalam dan luar. Setiap detail bahtera memiliki tujuan, bukan hanya fungsional, tetapi juga simbolis. Kayu gopher kuat dan tahan lama menunjukkan keteguhan janji. Bitumen yang menutup semua lubang, mencegah air penghakiman masuk, gambaran jelas tentang perlindungan ilahi atas mereka yang dilindungi oleh perjanjian mereka. Struktur 3 lantai, jendela tunggal di bagian atas, dan pintu samping memperlihatkan bahwa desainnya bukanlah acak, melainkan syarat makna teologis. Hanya satu pintu masuk, hanya satu pintu keluar, hanya satu jalan menuju keselamatan. Bahtera, dalam konteks ini, menjadi kebalikan dari dunia luar. Di luar, perkalian, kekuatan, kebijaksanaan manusia, kekuasaan. Di sini, ketaatan, keheningan, pemeliharaan. Saat peradaban melaju menuju jurang kehancuran, Nuh terus bekerja keras dalam diam. Selama lebih dari 100 tahun, imannya diungkapkan bukan dalam pidato, tetapi dalam ketaatan terus-menerus. Setiap papan yang dipotong, setiap hewan yang ditampung merupakan tindakan kepercayaan penuh. Surat kepada jemaat Ibrani meneguhkan posisi ini dengan menyatakan bahwa karena iman, maka Nuh, dengan petunjuk ilahi tentang sesuatu yang belum terlihat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan dijadikan ahli waris kebenaran karena iman. Ibrani, pasal 11 ayat 7, kehadiran hewan juga bukan hasil pengendalian manusia. Mereka datang menemui bahtera itu, tertarik oleh suatu tatanan yang tidak terlihat, jantan dan betina, bersih dan najis, burung dan reptil. Ciptaan menanggapi suara mereka yang membentuknya. Dunia tampaknya mengabaikannya, tetapi hewan-hewan mengenali panggilannya. Tuhan, dengan mengumpulkan makhluk hidup di dalam bahtera, sedang membangun kembali fondasi keberadaan. Itu adalah awal baru yang telah diumumkan. Meskipun diselimuti awan penghakiman, Nuh tidak membantah, tidak meminta jaminan, tidak menuntut tanda-tanda di luar perkataan yang telah diterimanya. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Kejadian pasal 6 ayat 22. Ungkapan ini menyoroti karakter manusia yang imannya tidak didasarkan pada pahala yang terlihat, tetapi pada kepastian bahwa Tuhan setia pada janjinya. Ketaatan Nuh sepenuhnya menjadi garis pemisah antara kematian dan kehidupan, antara kepunahan dan pelestarian. Dan kemudian, ketika semuanya telah dipersiapkan, bahtera telah siap, hewan-hewan telah ditempatkan, keluarga telah berkumpul, teks Alkitab menggambarkan sesuatu yang unik. Tuhan sendirilah yang menutup pintu. Kitab Kejadian pasal 7 ayat 16 mengatakan, lalu Tuhan menutup pintu rumah itu. Detil ini bukan sekadar puitis, melainkan teologis, karena pintu rahmat, meski dibangun oleh manusia, hanya bisa ditutup oleh Tuhan. Waktu peringatan telah berakhir, waktu penantian telah berakhir. Keheningan bahtera itu kontras dengan suara gemuruh langit, karena sekarang apa yang tertahan sejak hari-hari kejatuhan akan meledak. Ada cerita yang tidak dapat dibaca hanya dengan mata, namun perlu dirasakan dengan jiwa. Dan sejarah dunia sebelum Tairbah adalah salah satunya. Karena lebih dari sekadar menunjukkan penghakiman, ia juga menunjukkan kasih karunia kepada kita. Lebih dari sekadar mencela kerusakan manusia, ia memperlihatkan kepada kita tentang Tuhan yang masih mencari orang benar. Di tengah skenario kegelapan, kekacauan, raksasa dan pemberontakan spiritual, masih ada ruang untuk ketaatan, masih ada kesempatan untuk bertobat, masih ada bahtera yang dibangun, meskipun hanya sedikit yang memperhatikan. Setiap detail yang Anda dengar sejauh ini, bukan hanya bagian dari masa lalu, melainkan cermin bumi hari ini tampak seperti bumi kemarin. Manusia terus membangun tanpa Tuhan, mendirikan menara bagi diri mereka sendiri, menggantikan yang suci dengan yang langsung, mengabaikan suara yang memanggil,
mengejek orang benar yang bersikeras untuk taat. Namun seperti keadaannya saat itu, bahtera itu masih berdiri. Bentuknya tidak lagi seperti perahu kayu besar, tetapi seperti salib. Dan pintumu masih terbuka. Tuhan tidak berubah. Ia masih mengamati. Ia masih menimbang pikiran hati. Ia masih bersedih karena kekerasan, karena penyembahan berhala, karena penghinaan terhadap kebenarannya. Namun dia juga masih menawarkan kasih karunia. Dia masih memanggil, dia masih memilih. Dan jika Anda sudah sampai sejauh ini, mungkin itu bukan suatu kebetulan. Barangkali sekali lagi, dorongan halus dari Roh Kudus yang berkata, "Masuklah ke dalam bahtera selagi masih ada waktu." Oleh sebab itu, jika ada sesuatu yang menyentuh hatimu, jika kamu merasa jauh dari hadirat Tuhan, jika kamu menyadari bahwa kamu telah berjalan di tengah generasi yang rusak dan ingin kembali, janganlah abaikan momen ini. Ini mungkin undangan terakhir sebelum keheningan. Jika kamu ingin berdamai dengan Juru Selamat kita Yesus Kristus karena telah menyimpang dari jalan, atau apakah Anda ingin memulai perjalanan baru menuju keselamatan kekal hari ini? Nyatakan dengan iman dan tulis di sini pada kolom komentar, "Aku menerima Engkau, Tuhan Yesus, sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang cukup dalam hidupku." Dan ketiklah amin untuk membantu pesan ini menjangkau kehidupan lain yang masih berada di luar bahtera. Bagikan pesan ini dengan orang-orang yang Anda kasihi, karena ketika kebenaran terungkap, ia perlu disebarkan. Sampai jumpa lain waktu. Tuhan memberkati.